Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan fokus dalam ayat yang pertama sampai 2, tapi kita baca dalam konteksnya ya. Pengkhotbah 3 ayat pertama sampai dengan 15. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dan memeluk dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia berbuat segala, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ya, puji nama Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita ada syair, ada puisi, dan kemudian juga ada perumpamaan, begitu ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu juga macam-macam. Sebuah tulisan itu juga macam-macam. Dia nggak hanya sekedar narasi, tapi juga ada hal-hal yang lain. Sindiran juga ada gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani ini, dalam bahasa aslinya, di dalam pengkhotbah ini adalah sebuah perkataan yang menunjukkan kepada mesogenik ya. Mesogenik itu artinya adalah sebuah perumpamaan, sindiran begitu. Ini yang diperkatakan oleh penulis daripada pengkhotbah. Penulis pengkhotbah ini sangat berhikmat, makanya meskipun tidak tercatat siapa penulisnya, tetapi diduga ya. Para bapak-bapak gereja itu menduga dengan gaya penulisannya, dengan gaya bahasanya, ini adalah orang yang paling cocok menulisnya itu adalah Salomo. Orang yang paling cocok untuk menulis kitab pengkhotbah. Karena kata-kata daripada kitab pengkhotbah ini adalah kata-kata yang penuh dengan hikmat, kata-kata yang penuh dengan pertimbangan, bukan asbun, bukan bukan asal bunyi, bukan asal ngomong begitu. Meskipun kayaknya kata-katanya kok ada kayak kata-kata yang eh, ini kata-kata yang melemahkan, ada kata-kata kok yang tidak tidak justru menaruh kepada iman dan lain sebagainya. Tetapi kalau ditelaah dengan baik, diteliti dengan baik, ada hikmat-hikmat tersembunyi yang tercatat dalam kitab pengkhotbah. Nah, itulah karena itu para bapak gereja itu sepakat menduga. Nah, sepakat menduga bahwa penulis dari kitab pengkhotbah itu adalah Raja Salomo, ya, orang yang paling berhikmat, yang Tuhan berkati dengan hikmat yang luar biasa. Kalau kita lihat dalam pasal yang ketiga, dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, kita melihat bahwa Tuhan tuh menetapkan segala sesuatu tuh dengan waktu, ya. Kalau di dalam bahasa Yunani itu adalah kairos ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Ibraninya bukan bukan kairos. Kalau kita lihat dalam eh, Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan 15. Kita mau berjerih payah, mau sesusah, mau kerja seperti apapun, melakukan apapun yang kita bisa. Kalau memang bukan waktunya Tuhan, bukan. Gitu. Kalau memang bukan kehendak ilahi terjadi dalam kehidupan kita, maka tidak akan terjadi. Orang bisa mengusahakan dengan luar biasa. Kita pengkhotbah bilang tadi, bekerja dengan begitu lelah, bekerja dengan begitu luar biasa. Tetapi bukankah Allah yang membuat indah?
pada waktunya dalam ayat 9. Apakah untung pekerja yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maka sebenarnya dalam Kitab Ibrani ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan 15, penulis ini sedang menyampaikan sebuah hikmat bahwa ketika saya dan saudara mau taat di dalam waktunya Allah, kita tidak akan jatuh kepada sebuah pola hidup yang mengejar dengan kedagingan. Kalau kita bisa connect dengan waktu yang telah Allah tetapkan, mengetahui sneak peek-nya, gambaran-gambaran kecil akan waktu yang Allah berikan, maka kita tidak akan berjerih pelas susah payah dengan segala pekerjaan kita, dengan segala apapun yang kita usahakan. Karena segala sesuatu itu ada dalam tangan Allah, dalam waktunya Allah. Ya, segala sesuatu itu ada dalam waktunya ilahi, ada zamannya Allah, ada kekuatannya Allah. Segala sesuatu dalam waktunya Allah. Kita mengusahakan dengan waktunya kita ya tidak bisa. Kita mengusahakan dengan kekuatan kita tidak bisa. Maka kita pengkhotbah ini menyampaikan kepada kita bahwa apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah menyelami hikmat Allah yang tidak terselami itu, menyelami hikmat Allah yang tidak dapat diketahui itu, menyelami waktu daripada Allah yang sebenarnya tersembunyi itu. Dengan cara apa? Kita sudah belajar banyak bagaimana kita kemudian mengalami pewahyuan roh, kita mendengar suara Allah, kita melakukan firman Allah dan lain sebagainya. Kalau 3 minggu yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, saya bicara tentang sabar kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak salah seputar itu. Maka Bapak Ibu, Saudara semua di dalam Tuhan, ketika kita belajar untuk menyelami waktunya Tuhan, kita menyelami kairosnya Tuhan, kita menyelami sebuah tatanan ilahi yang sebenarnya Tuhan sudah bentuk buat kehidupan kita. Kita senada dengan apa yang Allah telah bentuk, senada dengan apa yang telah Allah tetapkan, bukan kemudian menjadi orang-orang yang berjuang dan memberontak terhadap Allah. Pemberontakan-pemberontakan kita bukan hanya ketika kita menolak melakukan apa yang benar, tapi menolak untuk menunggu waktu Allah itu juga pemberontakan, Bapak Ibu. Ya, beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang Yusuf, bagaimana kemudian Yusuf eh, kemudian dia seharusnya tidak menitip-nitip pesan kepada juru makan, juru minum itu. Kemudian dia titip pesan, nanti kalau udah nyampe di atas, kalau kemudian udah terjadi jangan lupa ya. Akhirnya Tuhan lupakan dia selama 2 tahun. Selama 2 tahun Tuhan lupakan. Tidak ada perkara ajaib yang kemudian terjadi dalam kehidupannya. Tapi kemudian akhirnya Tuhan mengingat dia dan kemudian memulihkan kehidupannya dan mengangkat dan membawa dia kepada tujuan. Tuhan tahu kok waktu terbaik untuk membalikkan kehidupan saya dan saudara. Tuhan tahu kok kapan membalikkan kehidupan saya dan saudara. Loh, tapi nggak bisa kayak gitulah. Kan saya sekarang udah nggak punya apa-apa. Kan saya sekarang udah nggak bisa minum, nggak bisa makan, dan lain sebagainya. Kalau Tuhan tahu waktu terbaik untuk memberkati saudara, maka dia juga tahu waktu terbaik untuk mencukupkan kehidupan saudara. Ya, Tuhan bukan Allah yang kecil yang hanya menulis gambaran besar di depan sana, tetapi tidak mencukupi hal-hal kecil dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Seperti saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam perjalanan kepada tanah perjanjian, dalam perjalanan menuju kelimpahan, dalam perjalanan menuju kemenangan, bangsa Israel itu tetap mengalami pemeliharaan Allah dengan mana sorgawi. Tetap mengalami pemeliharaan Allah dengan mana sorgawi. Tetap mengalami pemeliharaan Allah dari uh, dengan burung-burung yang ada. Tetap mengalami pemeliharaan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kemudian berkata bahwa, "Loh, tapi kan saya begini, tapi kan saya begini, tapi kan saya begini," dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sedang tidak beriman sama Tuhan. Jujurlah dengan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan dapat menolong, meragukan Tuhan dapat memberkati, meragukan Tuhan dapat mencukupkan. Meragukan Tuhan. Banyak kita tuh orang percaya itu tidak mau jujur dengan keberadaan iman kita. Oh, sebenarnya saya masih khawatir. Oh, sebenarnya saya masih takut. Oh, sebenarnya saya tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Saudara, letak iman saudara hanya dapat dibuktikan ketika saudara mendoakan piring kosong dan saudara tetap beriman bahwa Tuhan memberkati.
letak kebenaran iman saudara. Maka saya pernah sampaikan di dalam sebuah renungan di Come to Jesus, saya sampaikan apa? Bahwa Tuhan itu tidak mencobai untuk melihat iman kita. Tuhan tidak mengizinkan pencobaan datang untuk melihat iman kita. Tetapi memperlihatkan iman kita. Kepada siapa? Kepada kita semua. Oh ternyata iman saya tidak sebulat itu loh. Saya tidak setegar itu loh. Saya tidak seteguh itu loh. Saya tidak sekuat itu loh. Kalau saudara berdoa dan kemudian saudara dengan pekerjaan yang cukup baik, penghasilan yang cukup baik, dan kemudian saudara berdoa dengan iman dan lain sebagainya, mungkin mudah. Tetapi kalau saudara berdoa tetapi yang di hadapan saudara masih piring kosong, apakah saudara tetap percaya bahwa Tuhan setia memberkati saudara? Tapi hal itu kadang seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, membentuk iman kita, supaya kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bahkan dalam masa-masa yang kita kira tidak baik, Dia juga sedang menyediakan yang terbaik buat kehidupan kita. Karena terbaiknya daripada Allah. Apa yang Allah sediakan yang terbaik itu bukan cuma sekedar hidangan, tapi kehidupan, saudara. Ya, apa gunanya saudara memperoleh seluruh isi dunia, tapi pada akhirnya saudara akan dihempaskan kepada api yang tidak akan pernah padam itu. Ya, maka ketika Tuhan bicara, Dia menyediakan yang terbaik dalam waktunya. Maka segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan sedang berperkara. Jangan lewatkan hari ini dengan sebuah perkataan-perkataan yang justru mendukakan Allah. Jangan lewatkan waktu-waktu ketika saudara mengalami kekurangan dengan justru meninggalkan kepercayaan saudara dengan Tuhan. Jangan melewatkan waktu-waktu saudara di mana saudara sedang struggling membangun bisnis. Dengan saudara kemudian memperkatakan, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong saya. Ya mungkin itu cuma berlaku untuk orang-orang tertentu lah. Ya kalau di bisnis mengalami pewahyuan roh. Ya mungkin itu orang-orang tertentu saja yang mengalami. Ya saya sudah dengar banyak kesaksian sih orang Kristen mengalami begitu. Saya sudah dengar banyak hamba-hamba Tuhan diberkati begini. Saya sudah ngelihat banyak kesaksian sih di bisnis supernatural. Dari nol bisnisnya bangun dan kemudian berjalan dengan baik. Ya tapi itu mungkin untuk orang lain saja. Bukan untuk saya. Mungkin itu untuk orang lain saja, bukan untuk saya. Saudara, jangan tinggalkan iman saudara hanya karena saudara saat ini belum mencapai kairos ya Tuhan. Jangan tinggalkan iman saudara hanya karena hari-hari ini saudara masih melihat piring kosong. Jangan tinggalkan iman saudara hanya karena saudara melihat dompet saudara, kantong saudara, ATM saudara masih belum terisi. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena ada waktu-waktu di mana Tuhan menolong saudara. Dan ketika hari ini Tuhan sedang menyediakan sebuah kehidupan yang hari-hari ini harus terjadi seperti ini, maka saudara tetap harus berpegang kepada Tuhan dan melihat iman saudara dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan kekuatan daging, karena segala sesuatu ada waktunya, kata pengkhotbah. Apa gunanya? Kita berjari lelah, kita bersusah payah dan lain sebagainya tanpa kekuatan Allah. Tidak ada artinya. Bukan berarti kemudian kita pengkhotbah ini berkata bahwa saudara tidak perlu bekerja keras, saudara tidak perlu melakukan hal-hal yang dengan baik, dengan sekuat tenaga. Bukan ya. Di dalam kitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus sudah menyampaikan bahwa aku bekerja lebih keras. Gitu ya, aku bekerja lebih giat. Ya, bekerja keras adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki. Bahkan kitab Korintus bilang apa? Orang yang tidak kerja tidak boleh makan. Ya, jadi kitab Perjanjian Baru pun menyatakan bahwa kerja keras adalah sesuatu yang Allah kehendaki. Tapi pastikan kerja keras itu karena kita tahu bahwa kita ditolong sama Tuhan, kita mengalami penyertaan Tuhan, dan kita tahu kita sedang berjalan menuju waktunya Tuhan, bukan waktu yang kita buat-buat. Sama seperti Abraham yang semakin hari tidak semakin lelah, tidak semakin letih, maka meskipun dia makin tua, yang makin hari makin terus beriman, bukannya menolak iman, yang makin hari makin setia, meskipun dia tahu umurnya makin tua. Kenapa? Karena dia tahu waktunya makin tiba. Ya, waktunya makin tiba. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau belum hari ini terjadi kelimpahan dalam kehidupan kita, setelah kita mengalami peperangan dan lain sebagainya, maka ada waktu-waktu yang lain di depan yang segera datang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kalau kita sudah tahu ada hujan mau turun, yang perlu dipersiapkan apa? Ember sebesar-besarnya, kolam sebesar-besarnya.
bak sebesar-besarnya. Kalau kita tahu bahwa kita butuh air dan hujan segera datang, waktu demi waktu hujan segera datang, maka yang perlu dipersiapkan adalah embernya lebih besar. Kita tidak akan menyediakan ember yang kecil. Sediakan kolam yang lebih besar, sediakan wadah yang lebih besar. Jangan sediakan wadah yang seperti kehidupan kita hari-hari ini. Wadah yang masih bolong, wadah yang masih bocor, wadah yang masih penuh dengan kotoran-kotoran. Segala hal yang masuk nanti air hujan yang masuk ya akan kotor juga. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi persiapkan setiap wadahnya itu lebih besar, makin hari makin besar, makin hari makin besar. Persiapkan hidup saudara untuk terima berkat Tuhan, lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan dengan semakin dahsyat. Kalau saudara menjadi orang-orang yang karbitan, menjadi orang-orang yang sebenarnya belum siap untuk terima dan kemudian malah terima, saudara akan jatuh di dalam dosa yang membuat saudara tidak lagi mengenal Tuhan. Ya, ini bukan hanya terjadi kepada jemaat Tuhan. Saya melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang demikian. Tidak kuat, karena memang belum waktunya. Karena memang belum waktunya. Tapi memaksakan. Gitu ya. Tapi memaksakan. Akhirnya yang terjadi apa? Jatuh. Keluarganya hancur, penggembalaannya hancur, pelayanannya hancur. Ya, banyak. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab perjanjian lama, kita melihat ya, Hizkia sudah waktunya Tuhan panggil tapi dia meminta kepada Tuhan untuk enggak. Kemudian diberikan waktu untuk hidup. Apa yang terjadi? Dia menjadi raja yang jahat di dalam 7 tahun pemerintahan setelah dia yang tadinya mati dan kemudian dihidupkan kembali. Waktu Tuhan, selama kita tidak ikut waktu Tuhan, maka yang akan terjadi hanyalah kehancuran. Selama kita tidak ikut waktu Tuhan, yang terjadi hanyalah kehancuran. Yang terjadi hanyalah dosa yang semakin merongrong dalam kehidupan kita. Hanya itu. Ada orang-orang yang belum siap sebenarnya untuk menerima sesuatu, tapi kemudian memaksa, kemudian melakukan A, B, C, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dibutakan dengan uang. Melupakan Tuhan. Tidak lagi bergereja, tidak lagi melayani Tuhan. Yang tadinya janji-janji sama Tuhan dengan puasa. Oh saya kalau Tuhan berkati, saya akan support pelayanan gereja. Oh saya kalau Tuhan berkati, saya akan support janda-janda miskin. Oh saya kalau Tuhan berkati, saya akan tiap minggu, tiap bulan saya akan ke panti asuhan dan lain sebagainya. Saya akan support pelayanan misi, yayasan A, yayasan B, yayasan C, dan lain sebagainya. Setelah terima, tidak ada satu peser pun yang diberikan kepada Tuhan untuk pelayanan, untuk orang-orang yang Tuhan kehendaki. Tidak ada. Sia. Kenapa? Karena embernya itu masih kotor tadi. Wadahnya masih kotor. Ketika air hujan turun, isinya bukan lagi air hujan yang bening. Tetapi apa? Air hujan yang udah campur dengan kotoran itu. Maka di dalam masa-masa saudara menunggu waktunya Tuhan itu, perluaslah kapasitasnya, perluaslah embernya, sediakanlah kolam yang lebih besar, yang bersih, sehingga ketika hujan itu datang, terjadi, saudara siap menampungnya. Pergumulan-pergumulan kehidupan tuh bukan sebuah hal yang singkat untuk dihadapi, bukan sebuah hal yang hari ini langsung selesai, hari ini langsung beres, hari ini langsung terjadi kelimpahan. Bukan karena Allah tidak mau lakukan itu dalam kehidupan kita, tapi karena banyak kali terjadi dalam kehidupan kita itu karena yang pertama tempatnya masih penuh dengan batu, dengan kotoran, dengan sampah. Kemudian yang kedua, hujan masih rintik-rintik, kita ngerasa bahwa itu sudah waktunya Tuhan. Dan kemudian kita sudah merasa sukacita sekali dan kemudian kita melakukan hujan yang lebih besar.
Kemudian yang ketiga, ketika hujan itu datang, hujan yang besar datang, ternyata ember kita sudah bocor, ember kita sudah bolong. Akhirnya kita nggak pernah tahu kapan sebenarnya waktu terbaik daripada Tuhan itu. Kenapa? Karena kita nggak pernah sebenarnya siap sedia kapan waktunya Tuhan itu menyediakan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang bisnis itu melewatkan waktu terbaik dalam dalam kehidupannya untuk menerima pertolongan Tuhan. Saya banyak menjumpai, saya berdoa ini tidak terjadi. Saya banyak menjumpai, tapi saya banyak menjumpai itu orang dibangkitkan, baik di dalam bisnis, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan dan lain sebagainya itu dalam masa krisis. Dalam masa krisis. Dalam masa krisis itu Tuhan membangkitkan orang-orang yang Tuhan pilih. Eh, saya Tuhan kasih sebuah pewahyuan tentang bisnis juga dalam masa krisis waktu itu kan, dalam pandemi. Ya kan, ketika pandemi waktu di saat semua orang susah untuk cari kerja dan lain sebagainya, awal-awal pandemi itu, kemudian Tuhan kasih saya pewahyuan untuk bisnis, dan kemudian saat orang lain mengalami kekurangan dan lain sebagainya, saya malah merasakan ada berkat Tuhan yang besar sekali dalam kehidupan saya di masa-masa pandemi itu. Dan kemudian saya menjumpai beberapa orang dari tahun ke tahun. Ya, setiap masa krisis itu ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan. Dan kemudian juga bukan hanya masa krisis secara global, tapi masa krisis secara pribadi. Dalam masa krisis secara pribadi, orang-orang secara pribadi mengalami krisis. Saya menerima banyak kesaksian tentang hal itu. Pebisnis-pebisnis yang sukses anak Tuhan nih, pebisnis-pebisnis yang sukses anak Tuhan tuh, mereka tuh justru mengalami kebangkitan dalam bisnisnya. Itu setelah mereka mengalami krisis dalam hidup, nggak punya apa-apa lagi, nggak punya eh, pegangan apapun, yang mereka lakukan cuma bisa datang sama Tuhan. Dan kemudian seketika Tuhan bangkitkan kehidupan mereka. Maka kalau ada masa-masa krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu krisis global yang berhubungan dengan zaman, ataupun krisis personal yang berhubungan dengan kehidupan kita, saudara coba lihat apa yang Tuhan mau kerjakan melalui masa krisis saudara. Kalau saudara tidak pernah menggumuli itu sama Tuhan, saudara tidak tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam masa-masa itu melalui kehidupan saudara. Stop untuk kemudian mengeluh, stop untuk kemudian menyalahkan keadaan, stop untuk menyalahkan zaman dan segala macam. Saya udah berulang kali bilang, nggak peduli, jangan peduli masalah. Karena ini, karena itu, begitu. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, bahkan musim yang tidak waktunya untuk menuai sekalipun, saudara pasti tetap mengalami pemeliharaan Allah. Mungkin bukan kelimpahan, tapi setidaknya saudara mengalami kecukupan daripada Allah. Mungkin belum kelimpahan, mungkin belum belum anggur yang baru, mungkin belum anggur yang segar, tapi setidaknya saudara tetap mengalami mana. Saudara tetap mengalami pertolongan-pertolongan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara, kalau saudara ada di dalam sebuah fase krisis di dalam keuangan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam dalam masa-masa dalam eh, bisnis saudara yang saat ini sedang saudara jalani, coba bawa itu dalam tangan Tuhan. Minta Tuhan perlihatkan waktu Tuhan. Apakah ini adalah waktu yang Tuhan sedang kehendaki untuk mengangkat kehidupan saudara? Karena waktu krisis tidak Tuhan izinkan terjadi tanpa ada sebuah orang-orang yang Tuhan bangkitkan. Saya melihat ini dari zaman ke zaman. Setiap 10 tahun sekali itu biasanya ada masa krisis, saudara. Setiap 10 tahun sekali. Saya nggak tahu kenapa. Saya belum kulik itu lebih dalam. Gitu ya. Maka kalau ada nubuatan-nubuatan tentang tahun 2030, dan kemudian juga ahli-ahli ekonomi memperkirakan tahun 2030 ada masa krisis, karena memang setiap 10 tahun sekali itu sekitaran 10, 11, 12 itu pokoknya sekitaran itu, range-nya nggak jauh dari itu. Itu selalu ada masa krisis. Gitu ya. Selama setiap satu dekade itu ada masa krisis. Saya nggak tahu kenapa. Saya belum kulik tentang itu, saya belum doakan lebih lanjut tentang itu. Tapi yang saya uh, pernah teliti adalah tentang itu, yang saya pernah pergumulkan. Uh, Cuman mikir-mikir aja. Kenapa ya kok setiap 10 tahun sekali kok ada masa krisis? Gitu. Tahun sekian, tahun 98, 2000, kemudian tahun sekian lah kok ada ya. Kenapa ya? Nah, itu ya. Saya pernah mikir-mikir gitu, dan kemudian saya cari artikel-artikelnya di internet, ya memang terjadi seperti itu.
Tapi enggak, saya belum pernah menggumulkan sama Tuhan tentang hal itu. Kenapa terjadi seperti itu? Jadi kalau saudara hari-hari ini mengalami masa-masa yang tidak mudah yang harus terjadi dalam kehidupan saudara, tetap peganglah iman, tetap peganglah Tuhan dalam waktu-waktu saudara tidak bisa makan sekalipun. Jangan kemudian berpegang sama hamba Tuhan. Jangan kemudian berpegang kepada orang lain. Jangan berpegang sama yang lain. Peganglah sama Tuhan. Waktu terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara itu tidak jauh kok. Waktu terbaik dalam kehidupan saudara yang Tuhan mau sediakan itu adalah waktu yang dekat. Waktu yang sebenarnya tidak lagi jauh dalam kehidupan saudara. Bukan jauh di sana, tapi dekat. Sangat dekat dalam kehidupan saudara. Maka jangan kemudian menunggu dengan ketidakpastian. Saudara kan beriman. Saudara kan anak-anak Tuhan. Saudara kan orang-orang yang sudah tahu bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat saudara. Maka menunggu saudara itu adalah bukan menunggu yang tidak pasti, tapi menunggu yang pasti. Kalau saudara ada di halte bus dan kemudian saudara sudah tahu bahwa busnya akan datang jam sekian dan kemudian dia pasti ke arah mana, saudara akan menunggu dengan sukacita, ya. Tapi kalau saudara kemudian entah di mana, nggak tahu di sebuah kota kosong, kemudian saudara hanya menunggu di halte itu karena saudara ngeliat kayak halte, ya udahlah tunggu aja di sini. Kemudian 1 jam ditunggu nggak datang, 2 jam ditunggu nggak datang, 3 jam tunggu nggak datang, saudara akan kesal sendiri. Ya, saudara kan sudah tahu alamatnya Yesus toh, saudara kan sudah tahu alamat kelimpahannya Yesus toh, maka tunggulah Yesus itu datang dalam waktu yang terbaik, itu memberkati kehidupan saudara. Jadi, maka hari-hari ini yang saudara perlu tahu apa? Waktunya kapan, gitu kan? Jadwalnya kapan? Tuhan, jadwalku kapan, gitu ya. Yang pertama saya tadi udah kasih tahu ya, masa krisis, jadwalnya biasanya, ya. Yang pertama saya udah bilang tadi ya, jadwalnya yang pertama biasanya masa krisis, gitu ya. Baik itu krisis global ataupun krisis personal, itu biasanya waktunya, gitu ya, jadwalnya ya. Nah, jadi saudara silahkan berdoa tentang itu. Kemudian hal yang berikutnya tentang waktunya, ya, lawatan. Kedua yang berbicara adalah lawatan. Ada dua waktu ini yang saya lihat dalam Alkitab yang selalu membawa sebuah berkat besar dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Krisis, kemudian lawatan. Yang pertama krisis, kemudian lawatan. Ketika ini ya, orang-orang di dalam perjanjian baru, di dalam murid-murid yang menerima lawatan Pentakosta, ketika mereka dilawat sama Pentakosta itu ada berkat yang besar terjadi atas kehidupan mereka. Bukan hanya sekedar untuk Injil, tetapi juga berkat-berkat pertolongan untuk pemberitaan Injil, yang mensupport pemberitaan Injil. Itu karena ada lawatan yang besar. Bagaimana kemudian orang-orang, itu kan orang-orang yang dilayani di gereja mula-mula adalah orang-orang yang dilayani oleh Tuhan Yesus yang awalnya ada di bawah kaki gunung. Itu orang-orang pengemis, Bapak Ibu. Dan rasul-rasul itu bertugas itu bukan cuma melayani mereka dalam pemberitaan Injil, tapi memberikan makan, memberikan makan. Jadi orang Kristen pada saat itu kan diburu kan. Ketika Tuhan Yesus bangkit kan, mati dan kemudian bangkit dan kemudian orang-orang Kristen pada saat itu diburu. Orang-orang yang mengenal Tuhan itu diburu. Salah satu tokohnya adalah ya Rasul Paulus ya. Nah, itu dari kaum Sanhedrin dan juga memburu orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen itu pada saat itu bersembunyi. Dan dalam persembunyian mereka itu, rasul-rasul itu mensupport juga kehidupan mereka. Mensupport dengan apa? Di dalam perjanjian baru di kisah para rasul itu tercatat apa? Orang yang mempunyai lebih menjual kepemilikannya dan kemudian menaruh di kaki kaki rasul-rasul untuk dibagi-bagikan. Ya, untuk dibagi-bagikan untuk makan dan segala macamnya. Nah, lawatan ya. Jadi ada dua, ada krisis dan lawatan. Ketika ada krisis, di situ ada sneak peek pekerjaan Tuhan mau dikenal. Ya, baik itu krisis global ataupun krisis personal. Kemudian yang kedua adalah lawatan. Ketika Roh Kudus melawat, ada sebuah pintu-pintu yang dibukakan dalam setiap kehidupan, setiap kita di tempat ini, setiap orang-orang yang percaya. Maka itu akan ada tunas-tunas yang kemudian menjulang tinggi di dalam kehidupan kita yang kemudian keluar buah-buahnya. Ya, nah jadi perhatikan dua waktu ini di dalam kehidupan saya dan saudara. Bicara tentang krisis, baik itu personal ataupun global, dan juga lawatan. Nah, saudara tidak pernah tahu kapan waktunya krisis toh.
Dan saya percaya tidak ada satupun yang mengharapkan tentang krisis ini toh, gitu. Maka harapkan lawatan, gitu. Tidak ada satupun yang mengharapkan sebuah krisis terjadi dalam kehidupannya. Tapi ini dua waktu yang saya sampaikan yang biasanya Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam waktunya. Harapkan lawatan. Saya dalam satu masa waktu itu pernah berdoa sama Tuhan tentang akhir zaman. Saya pernah sama seperti Pak Yo pernah mimpi tentang akhir zaman. Saya pernah mimpi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan saya sudah sharing juga sama Pak Yo. Saya ada beberapa kali waktu itu mimpi tentang hal itu, dan kemudian dalam satu masa saya tuh bergumul, kalau memang Tuhan mau datang itu dalam kesatuan gereja, gimana ya cara cara gereja bisa bersatu, ya doktrinnya beda, ininya beda, dan lain segalanya beda. Nah, maka ada dua hal yang kemudian saya temukan jawabannya dalam pergumulan itu. Yang pertama, penderitaan. Nah, ini sama halnya dengan krisis tadi. Kalau sudah ada terjadi misalnya bencana gitu ya, misalnya bencana, bencana misalnya seperti yang sudah lalu-lalu bencana, itu tidak peduli mau dari gereja mana ya, pokoknya semuanya bersatu untuk menolong gitu ya. Tidak ada tembok lagi, tidak ada pembatas lagi, pokoknya semuanya bersatu untuk menolong tuh. Terjadi kesatuan di sana. Kemudian saya bilang sama Roh Kudus, tapi tidak akan cukup. Kalau penderitaan tidak akan cukup untuk membuat orang bersatu. Penderitaan itu tidak akan cukup membuat orang bersatu, saya bilang. Nggak mungkin cukup. Itu orang cuman cuman baik aja, tapi nggak mungkin benar-benar bisa mengalami Tuhan secara bersama-sama. Kemudian Roh Kudus sampaikan tentang kisah para rasul itu lagi, tentang bagaimana murid-murid yang tadinya sama-sama tukang berantem, tukang ribut, dan kemudian dilawat Tuhan, dan kemudian mereka mengalami kesatuan. Nah, saya melihat bahwa Tuhan banyak memakai dua hal ini, dua fenomena ini di dalam kehidupan setiap manusia, setiap kita, untuk menyatakan sebuah kebesaran Allah, yaitu masa krisis atau penderitaan, dan kemudian juga lawatan. Dua waktu yang Tuhan sediakan ini adalah waktu yang dahsyat, yang Tuhan mau kerjakan sesuatu. Banyak orang dibangkitkan dari sebuah lawatan yang besar, sebuah kebaktian, sebuah pengurapan, sebuah KKR yang besar. Banyak orang-orang yang Tuhan bangkitkan. Tapi dalam masa krisis juga Tuhan banyak membangkitkan orang-orang. Kalau saya melihat di dalam perjanjian lama, Tuhan tuh banyak bangkitkan pemimpin-pemimpin dari masa-masa krisis, ya. Gideon dibangkitkan, Daud dibangkitkan, dan lain sebagainya. Begitu juga orang-orang yang Tuhan lawat dalam pekerjaan dan bisnis. Saya sudah sampaikan tadi di awal, saya banyak menjumpai ya orang-orang dalam masa krisis justru Tuhan bangkitkan di dalam untuk membuat bisnis yang baru dan lain sebagainya. Itu semua pewahyuan. Ini menunjukkan bahwa tanpa kita bertaut dengan waktunya Tuhan, tanpa kita mengerti pewahyuan Roh Allah, kita tidak akan pernah bisa sampai kepada kehidupan yang diberkati itu, saudara. Tidak akan pernah bisa. Saudara melihat, dari tahun 2019, 2020, ada masa krisis yang besar. Dan kemudian lahir setelah itu orang-orang kaya baru, orang-orang kaya baru, anak-anak muda, banyak yang sekarang sudah masuk 30 Forbes dan lain sebagainya. Yang sekarang sudah masuk 30 orang terkaya di Indonesia, 50 orang terkaya di Asia dan lain sebagainya. Ada Just No Limit, ada siapa, ada siapa. Anak-anak Tuhan, gitu loh. Anak-anak Tuhan. Anak-anak muda yang Tuhan bangkitkan. Pada masa-masa apa? Pada masa-masa krisis itu. Gitu loh. Sudah mau rilis menggantikan orang-orang yang sebelumnya sudah bertahun-tahun memegang tempat posisi menjadi orang terkaya di Indonesia, di Asia, dan lain sebagainya. Setiap masa krisis, di dalam waktu-waktu krisis, ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan memang tidak akan bisa. Tanpa Tuhan tidak akan bisa. Tanpa Tuhan tidak akan bisa. Saya eh, kenal satu pebisnis dari Bali. Kemudian dia dia mengalami dia udah menjalankan bisnis sekian lama, tapi kemudian dia mengalami kebangkrutan, kebangkrutan, dan kemudian dia mau tutup bisnisnya. Tapi kemudian pada masa tahun 2020, ya, ini sama waktunya di mana Tuhan menyatakan pertolongan dengan saya, ya. Pada waktu tahun 2020, dan kemudian dia menerima sebuah pesan dari dari salah satu orang yang nggak dia kenal, sebuah pesan dari orang Amerika. Kemudian dia sampaikan, orang itu bilang, bro,
Tuhan suruh untuk memberkati kamu dengan jumlah sekian. Kalau nggak salah 4.000 dolar gitu. Kalau nggak salah 4.000 dolar. Nah, ini untuk nilai investasi. Saya akan investasikan uang saya sebesar 4.000 dolar kepada bisnis kamu. Dan jumlah itu adalah jumlah yang dia butuhkan untuk membayar gedung, untuk membayar karyawan, dan kemudian mereka tidak tutup. Kemudian akhirnya mereka ketemu, dan kemudian setelah ketemu akhirnya mereka deal kerjasama, dan kemudian akhirnya timnya nggak jadi dibubarkan, bisnisnya nggak jadi dibubarkan, gedungnya bisa terbayar, dan kemudian bisnisnya bisa terus berjalan sampai dengan hari ini dan lebih besar gitu, dan lebih besar dalam masa krisis. Ada banyak orang-orang yang Tuhan akan bangkitkan dalam masa-masa krisis. Jadi kalau orang dan kemudian nubuatan-nubuatan, ahli-ahli ekonomi juga bicara bahwa tahun 2030 adalah tahun masa krisis. Saudara tidak usah takut karena dalam waktunya Tuhan, kalau adalah saudara adalah orang-orang yang Tuhan hendak bangkitkan, maka Tuhan akan membangkitkan saudara menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tidak usah takut. Ya, nggak usah takut. Nah, hari-hari ini saya dan saudara pasti tidak mau dan tidak menanti-nantikan masa krisis itu terjadi dalam kehidupan kita. Pasti, gitu ya. Nah, maka yang hari-hari ini terus kita rindukan dalam kehidupan kita terjadi apa? Lawatan. Karena dua waktu itu yang terjadi di mana Tuhan membangkitkan orang-orang yang Tuhan pilih. Ya, dua waktu itu adalah dua waktu yang Tuhan tetapkan. Banyak momen Tuhan bangkitkan orang dalam waktu itu. Ya, saya salah satu yang mengalami dua-duanya. Ya, ketika SMA, saya mengalami sebuah lawatan dan kemudian Tuhan bangkitkan saya di sana. Ya, kemudian dalam satu waktu Tuhan membuat saya masuk dalam sebuah masa krisis. Tiba-tiba begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi Tuhan kemudian menyatakan kebesarannya. Gitu. Dua waktu ini, saudara perhatikan dengan baik. Maka Tuhan menyatakan kebesaran buat kehidupan kita semua. Kita mau sama-sama berdoa ya.
saudara boleh berdoa saat ini, mempersembahkan setiap pekerjaan saudara, pelayanan saudara, keuangan saudara ke dalam tangan Tuhan. Minta Tuhan memberikan waktu itu dalam kehidupan saudara. Saya melihat ada sebuah buku yang terbakar. Ada satu orang yang Tuhan bicara dengan kehidupannya bahwa engkau harus melupakan semua kesuksesanmu dan keberhasilanmu di belakang, dan kemudian berpegang kepada apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupanmu. Kelimpahan daripada Allah akan lebih besar daripada sebelumnya terjadi dalam kehidupanmu, asal engkau mau berpegang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan berpegang kepada masa lalumu. Engkau dulu pegang uang banyak, engkau dulu punya kelimpahan yang besar, tapi engkau banyak meninggalkan Tuhan dalam masa lalumu. Tuhan bilang dalam kehidupanmu, lupakan apa yang di masa lalu yang terjadi dalam kehidupanmu, dan peganglah tangan Tuhan yang akan membawa engkau dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya melihat buku itu terbakar dengan perlahan, belum habis, tapi perlahan itu mulai terbakar. Mulai dari tengah terbakar, mulai dari tengah terbakar saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah anakmu ini ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Makasih. Ya. Makasih Tuhan. Saya juga melihat ada satu orang yang Tuhan sampaikan secara pribadi. Ada orang yang mengandalkan pekerjaannya dengan gelarnya. Kenapa saya sudah punya gelar ini tapi kok ini masih susah, ini masih ini segala macam. Tuhan mau engkau menanggalkan itu. Bukan berpegang pada gelarmu, bukan berpegang pada pendidikanmu, tapi berpegang kepada Tuhan. Berpegang kepada tangan Tuhan yang menolong kehidupanmu. Saat ini di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan yang berusaha untuk menarik saudara mundur, yang berusaha untuk membuat saudara tidak mengalami jamahan lawatan Allah, berkat Allah dalam kehidupan saudara, saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Semua familiar spirit, semua roh nenek moyang, semua roh kemiskinan, semua roh kegagalan, semua roh-roh yang membuat saudara tidak mujur dalam perjalanan bisnis saudara, semua roh-roh penolakan, semua roh-roh yang mencuri, membunuh, membinasakan dalam kehidupan pekerjaan bisnis saudara, semua roh-roh perampasan, semua roh-roh penipuan, saat ini juga aku patahkan, aku hancurkan dari kehidupan saudara di dalam nama Yesus. Saat ini juga di dalam nama Yesus, semua pekerjaan setan itu dipatahkan, dihancurkan. Saat ini juga di dalam nama Yesus, setiap
setiap pekerjaan setan yang berusaha untuk membuat dealing-dealing saudara tidak berjalan dengan baik, saat ini aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencuri customer saudara, yang mencuri klien-klien saudara, saat ini aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini juga di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan, roh perjanjian darah, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh perjanjian darah yang pernah dilakukan oleh roh nenek moyang saudara, oleh nenek-nenek moyang saudara yang membuat perjanjian keuangan, saat ini aku putuskan di dalam nama Yesus. Saat ini aku putuskan di dalam nama Yesus. Saat ini aku putuskan di dalam nama Yesus. Semua roh-roh perjanjian darah itu, saat ini aku putuskan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Roh Kudus. Saat ini segala berkat yang ada dalam surga yang terkandung dalam nama Kristus Yesus disediakan semuanya secara utuh dalam kehidupan saudara. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu demi satu, oleh kuasa nama Yesus, aku lepaskan berkat buat setiap bisnis saudara. Satu demi satu, oleh kuasa nama Yesus, aku lepaskan berkat buat setiap bisnis saudara, buat tim saudara, buat klien saudara, buat customer saudara. Saat ini juga di dalam nama Yesus, saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, setiap wadah-wadah yang bolong-bolong, saat ini semuanya telah ditambal dan terisi dengan penuh di dalam nama Yesus. Saat ini juga di dalam nama Yesus, saat ini juga di dalam nama Yesus, saat ini juga di dalam nama Yesus, saat ini juga oleh kuasa nama Allah. Saat ini kehidupan saudara dipulihkan, bisnis saudara dipulihkan, keuangan saudara dipulihkan. Saat ini juga terjadi di dalam nama Yesus. Saat ini terjadi dan termaterai atas kehidupan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Amin, amin. Saudara boleh mengucap syukur, terima anugerah Allah. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Ada yang mau bersaksi, diperbolehkan, dipersilahkan. Tadi aku Chris. Ya, Tadi pas silakan. doa yang pertama ngusir-ngusir, aku ngelihat kayak itu ya, kayak penyihir ya. Jadi aku usir roh sihir, tapi pas berkat aku ngelihat kayak roket ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Sorry, sambil ambil casan. Ya, puji Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lawat ya, Ci ya. Amin. Kakinya sudah dilepaskan. Tadi saya ngelihat Ci Mariska, kakinya diikat sama masa lalu. Cuman Tuhan sudah lepaskan tadi. Amin, thank you. Saya tadi mencium bau darah ya. Nah, makanya tadi saya kemudian berdoa. Ini bukan untuk Ci Mariska, tapi saya tidak tahu ini untuk siapa. Tapi tadi saya cium bau darah cukup kuat di hidung sebelah kanan saya, dari arah sebelah kanan. Kemudian makanya tadi saya patahkan roh perjanjian darah. Ya, kalau saudara ada yang di atas saudara, leluhur saudara pernah punya perjanjian terkait dengan pesugihan, ya, saudara harus dilepaskan, saudara. Kalau enggak, itu keturunan saudara itu akan semakin dimiskinkan, gitu. Karena iblis itu kan tidak bisa mengadakan, ya, setan tuh tidak bisa mengadakan. Kerjaan dia apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Maka kalau orang pesugihan minta uang itu apa sebenarnya? Dipindahkan. Gitu ya, dia mencuri kan, mencuri dari keturunannya atau mencuri dari orang lain, kemudian ini ditaruh ke dalam kehidupan seseorang, ya. Habis itu dihancurkan lagi nanti seluruh keturunannya. Gitu ya. Nah, itu jadi cara bisnisnya iblis itu seperti itu, ya. Cara pekerjaan setan itu seperti itu. Nah, saya tadi nyium bau darah kuat sekali. Ada satu orang di tempat ini yang datang dari keluarga yang pernah melakukan persekutuan dengan roh jahat, roh pesugihan. Gitu ya. Kalau seperti ini harusnya besar,
gitu ya pekerjaannya gitu. Karena saya ciumnya cukup kuat tadi. Gitu. Ya, itu saja nanti Bapak Ibu ini ya gumulkan siapa yang punya masa lalu seperti itu harus didoakan lebih lanjut. Ya, thank you Cimariska. Siapa lagi yang mau bersaksi? Ya silakan kalau ada. Mau bilang terima kasih saja sama Pak Kris tadi untuk doa uh, supaya Tuhan mengusir pekerjaan roh roh jahat. Dan saya imani bahwa pintu-pintu terbuka bulan Juli dan selanjutnya. Seperti itu. Amin. Amin, amin. Ibu tangan kiri Ibu kenapa? Suka ada apa di situ? Tangan saya. Iya, tangan sebelah kiri. Tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Sekarang ini nggak ada rasa apa-apa di situ. Ya. Ya, pegang aja bagian sini ya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua pekerjaan setan, santet atas Ibu Susiani yang ada pada tangan sebelah kirinya, saat ini aku patahkan, aku hancurkan atas Ibu Susiani saat ini. Namanya Yesus saat ini hancur, saat ini patah. Semua pekerjaan setan atas Ibu Susiani yang ada pada tangan kirinya, saat ini yang ada pada lengan kirinya, saat ini aku patahkan, aku hancurkan. Saat ini juga hancur. Di dalam nama Tuhan Yesus patah. Saat ini juga. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Bu disantet ibu itu sama orang itu. Ya, sudah dilepaskan sama Tuhan. Ya, Tuhan berkati ibu. Thank you ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi dipersilahkan. Nggak ada? Udah Mas Kris. Ya, silakan Ibu Mimin. Mas Kris doakan ini Juli kan mahasiswa mau masuk kuliah. Oh, ya kesaksian Ya. dulu Ibu. Kalau doa tadi saya sudah Oh, doakan ya kesaksian ya. oh Ah, iya. ah, ah. Diterima dengan Oh, iman Ibu. Tadi saya sudah doakan ya. Ya. iya, iya. Sorry ya. Sorry ya Ya kita Mas Kris. kesaksian dulu ya. Ya Ibu. Ya, ada yang mau kesaksian Bapak Ibu? Saya Pak Kris. Ya, silakan Ibu Gloria. Ya, saya kesaksiannya waktu berdoa tadi tangannya kok goyang-goyang terus. Nggak ngerti maksud Tuhan apa, nggak tahu. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, diterima saja Ibu. Ada urapan yang mengalir dalam kehidupan Ibu. Ibu bisnis apa ya? Lupa saya. Bisnis atau kerja apa ya? Suami saya dokter anak, Bapak. Oh iya, betul. Waktu itu minta didoakan ya terkait dengan itu ya. Rawat, Eh, Bapak. iya, yang anaknya jadi dokter apa itu kemarin? Minta doakan? Iya, anak saya dua dokter, dokter anak sama dokter penyakit dalam. Ya, ya puji Tuhan. Ya, gimana? Yang kemarin minta doakan waktu itu apa? Jadi kepala apa tuh? Puji Tuhan anak saya yang di penyakit dalam itu eh, begitu banyak orang yang melamar jadi penyakit dalam, kok anak saya ini ya, ya bungkus dalam nama Yesus. Hmm. Eh, Spesial hanya sebagai ketua di rumah sakit yang baru yang besar. Jadi jadi kepalanya Hmm. penyakit dalam. Ya, puji Tuhan ya. Semua berjalan baik buat anaknya di sana. Amin, berjalan baik, Bapak. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan tolong terus ya Ibu ya. Anak-anaknya Amin. juga Tuhan berkati. Ya, Amin. itu ya. Namanya pengurapan tuh seperti itu. Kalau Oh iya, satu keluarga memang Tuhan urapi dalam panggilan tertentu ya kan seperti itu ya. Orang tuanya dokter, anak-anaknya dokter. Sama iya. kami juga begitu di rumah ya. Dari Amin. kakek, dari kakek pendeta sampai ke cucu ya. Nanti cicit cucutnya semua jadi hamba Tuhan. Saya juga berdoa untuk anak-anak saya nanti jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Tapi tidak boleh dipaksa. Harus didoakan. Ya, thank you Ibu. Silakan Ibu Deborah. Nah, Terima kasih Kak Kris. Iya, Tadi Bu. setelah didoakan, selesai doa, beberapa waktu kemudian
tempat saya bisnis penginapan ya. Hmm. Sudah ada beberapa hari ini, mungkin 3-4 hari ini sangat sepi. Nah, setelah selesai didoakan, ini mulai berdatangan nih Kak Kris. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu aja. Di mana Ibu? Di daerah mana Ibu? Di Blora, Jawa Oh, di Tengah. Blora. Blora. Kalau memang ini ya, ini khusus yang punya penginapan ya, khusus yang punya penginapan ya. Nanti atur waktu ya, nanti atur waktu ya. Kalau memang hanya ya, ini hanya yang memang dalam jangka beberapa waktu sudah lama tidak ada yang mengunjungi ya, khusus untuk penginapan ya. Roh Kudus bicara barusan ya. Hanya khusus, jadi jangan ini ya, jangan main ya. Kalau misalnya nanti sebenarnya ada tapi bikin-bikin tidak boleh ya. Hanya yang memang dalam waktu beberapa lama, beberapa waktu ini tidak ada pengunjung sama sekali. Nanti bisa atur waktu lagi, kita akan doakan khusus ya. Kita akan doakan khusus, siapkan minyak urapan ya. Ya sabar ya, yang lain ini Roh Kudus masih bicara untuk yang itu dulu saja, khusus penginapan, kosan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan bisnis yang seperti itu. Ya, kita akan adakan doa pelepasan. Nanti Ibu Deborah juga ya. Nah, yang lainnya kalau ada juga seperti itu, kita akan doakan bersama-sama. Tapi khusus ya, hanya yang tidak ada pengunjung dalam beberapa waktu ini. Ya, khusus yang itu dulu. Itu perlu dilepaskan kalau sudah seperti itu. Ya, ada yang mengganggu gitu. Ya, Ibu tolong, Tuhan tolong Ibu Deborah ya. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, ada dalam tutup bungkus Allah, ada dalam perlindungan Allah. Semua pekerjaan setan yang dilancarkan dalam kehidupan Ibu Deborah yang berusaha untuk menghempaskan berkat-berkat Allah, membangun pembatas, membuat usaha Ibu tidak kelihatan oleh orang-orang lain, membuat usaha Ibu tidak nyaman untuk dikunjungi. Saat ini kami patahkan, kami hancurkan saat ini juga dalam nama Yesus. Roh Kudus melawat Ibu Deborah. Saat ini juga kemurahan Allah, darah Yesus saat ini dicurahkan buat kehidupan Ibu Deborah. Dalam nama Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Kak Kris. Sama-sama Ibu Deborah. Nanti atur waktu ya, kita atur waktu Zoom supaya bisa ini ya. Ya, silakan yang lain ada yang mau Tapi maaf pertanyaan? ya kan buka camp nih. Kenapa? Ini saya waktu itu pernah didoakan sama Pak Krisna ya, puji Tuhan. Sebentar, Itu, ini Ibu siapa ini? Nova, Oh, gimana sih? Nova Pak. Oh, Ibu Ya, Novalina. Waktu Novalina. itu Ya, saya silakan minta Ibu. didoakan sama Pak Krisna ya untuk rumah penyewaan dan juga untuk apartemen. Sampai hari ini emang belum terlaksana, maksudnya belum terisi, tetapi Tuhan gantikan dengan penyewaan di tempat saya yang lain. Jadi mereka itu ada 3 apartemen dan juga itu tersewa gitu. Jadi mereka extend dan juga ya Tuhan udah kasih rezeki ya. Ini dengan sangat luar biasa ya, seperti itu. Pak Ya, Krisna makasih atas doanya. puji Tuhan sama-sama Ibu. Nanti boleh Ibu Novalina juga ini ikut ya, didoakan bersama dengan Ibu Deborah nanti untuk yang bagian ini ya. Harus pas lagi di situ ya, karena kita akan mengurapi. Jadi Ibu Novalina harus ada di tempat yang akan didoakan juga. Ibu Deborah juga harus ada di tempat yang akan didoakan juga. Dan bawa minyak urapan, karena kita akan mengurapi tempat tersebut. Ya, ya puji Tuhan. Ya, Krisna. ya sama-sama Ibu, memberkati. Salam Pak Kristina. Nah, saya Krisna ya. Kalau Kristina ada Ibu ini, ada Ibu Kristina. Doakan saya untuk buka rumah makan online. Ya, kesaksian dulu ya. Boleh? Silakan. Ada kesaksian lagi? Saya Kak Kris. Ya, silakan. Oh, Ibu Rasniati. Silakan Ibu Rasniati. Salam. Ya, shalom. Ini tadi Pak Kris, waktu saat berdoa itu tangan saya gatal sekali, kenapa ya? Tapi ini gitu, maksudnya kayak sukacita, tapi saya tidak tahu sukacitanya apa gitu. Puji Tuhan. Tangan kanan nih. Mau diberkati Tuhan. Itu mau datang untuk berkat Tuhan itu. Ya. Amin. Ya, Terima itu mau kasih. datang Dan berkat Tuhan. Karena apa namanya? Setiap somatisasi namanya ya kalau dalam bahasa profetik.
Somatisasi adalah sebuah tanda fisik yang kita bisa alami ya, di dalam lawatan Tuhan. Itu namanya somatisasi. Nah, itu somatisasi tertentu itu punya artinya. Kalau dia misalnya kayak somatisasinya rasanya kayak celikit dikit, oh itu apa? Santet atau apa gitu. Atau kalau dia seperti listrik, oh itu urapan. Oh kalau dia ini seperti itu apa? Nah, kalau itu dia mau diberkati, ya. Ya, terima aja sama Tuhan dengan ucapan syukur, saya terima Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Ada berkat Tuhan mengalir dalam hidup Ibu Rasniati. Saya tidak tahu tiba-tiba mungkin ada yang borong jualan Ibu atau tiba-tiba ada opportunity baru yang disediakan, saya tidak tahu. Ya, doakan saja tapi berkat Tuhan tidak lama lagi terjadi dalam kehidupan Ibu. Ya, tergenapi ya, termaterai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan berkati Ibu Rasniati. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oke, baik, masih ada Bapak Ibu? Saya Kak minta Winda. ditolong didoakan Pak Krisna. Sebentar Ibu ya, untuk didoakan kita masih kesaksian ya Bu ya. Perjanjian darah yang Krisna tadi doakan, saya yakin Tuhan Yesus tolong keluarga kami, keluarga besar. Amin ya, Tuhan tolong ya Kak Winda sekeluarga ya. Puji nama Tuhan. Oke, ada lagi yang mau bersaksi? Kalau enggak, kita akan berdoa terakhir dan kemudian kita doa tutup. Oke, enggak ada ya? Oke, baik. Saya akan berdoa buat tadi beberapa yang minta didoakan ya. Ya, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat Ibu Lydia yang membangun usaha rumah makan online dengan nama rumah makan Bersinar di Jalan Buncit Raya nomor 7. Kami saat ini perkatakan berkat buat usaha tersebut. Kami perkatakan berkat untuk rumah makan tersebut saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua hidangan-hidangan yang disediakan, semua hidangan-hidangan yang diolah, semua diberkati menjadi hidangan yang enak dinikmati, menjadi hidangan yang mudah untuk digemari oleh banyak orang, sehingga akan ada repetisi-repetisi pembelian yang semakin hari semakin heran dan banyak. Roh Kudus juga pakai setiap lidah bibir konsumen-konsumen yang ada, sehingga mereka boleh menceritakan rumah makan Ibu ini ke banyak orang. Saat ini kami berkati, saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan Allah terjadi buat kehidupan, pekerjaan, rumah makan, bisnis Ibu Lydia yang baru dibangun. Berdoa buat setiap bisnis-bisnis yang ada pada setiap orang-orang yang ada pada tempat ini, yang bisnis perpajakan, bisnis alat-alat makan, bisnis kesehatan, bisnis asuransi, bisnis perumahan, bisnis properti, bisnis penginapan, bisnis minuman kesehatan. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, suplemen-suplemen kesehatan, yang bisnis salon, saat ini juga kami perkatakan berkat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi saat ini, terjadi saat ini. Yang bisnis buat bahan-bahan makanan, saat ini juga kami ucapkan berkat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat yang bisnis untuk properti, saat ini juga kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bisnis untuk sepatu kesehatan, kami ucapkan berkat saat ini juga mengalir, berkat daripada Allah mengalir. Yang bisnis klinik, saat ini juga apotek, juga yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja di tempat-tempat yang Tuhan telah tentukan, saat ini juga berkat daripada Allah mengalir saat ini atas setiap pekerjaan bisnis saudara. Saat ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelimpahan daripada Allah mengalir dalam kehidupan saudara. Kelimpahan dalam kehidupan saudara terjadi, mengalir deras di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi deras di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelimpahan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penghalang-penghalang yang menghalangi kelimpahan itu terjadi saat ini sudah dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saat ini juga terjadi, saat ini juga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat lawatan-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur buat segala pertolongan-Mu Tuhan.
Dan saat ini ya Roh Kudus, kami percaya segala berkat-Mu itu telah termaterai dalam setiap bisnis dan pekerjaan kami masing-masing. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau akhiri pertemuan kami. Kiranya kasih dan berkat daripada Allah Bapa, pertolongan oleh kuasa daripada Roh Kudus, dan cinta dan kasih daripada Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kami, sehingga kemanapun kami melangkah dan berjalan, ada berkat-berkat Allah yang melimpah tercurah dalam kehidupan kami. Apapun yang kami perbuat dengan tangan kami terus dibuat berhasil oleh karena nama Tuhan. Sebab kami menikmati segala kemenangan Yesus Kristus. Segala berkat yang ada dalam surga yang terkandung dalam nama Kristus Yesus terjadi buat setiap kehidupan kita, buat pelayanan kita, buat pekerjaan kita, buat kemanapun kita melangkah dan berjalan, terus mengalami berkat Allah. Berkat ini telah termaterai oleh kuasa nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Setiap yang percaya dan terima berkat Tuhan berkata, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Tadi ketika doa terakhir ya, ada satu orang yang Tuhan berkati. Saya tadi merasakan dengan kuat sekali kaki kirinya. Kaki kirinya itu seperti bergetar ya, seperti bergetar tuh ada yang Tuhan jamah urapi. Ya, puji Tuhan. Itu saja. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Shalom, thank you Kiri. Shalom, Thank you semua. Thank you Cimari.